Jadi untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita bisa berbuat amal soleh. Dalam ilmu makrifatullah ini kita akan ada istilahnya bersaksi, bersyahadat, berjumpa atau tahu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keinginannya sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya itu pasti akan berjumpa. Ini sebagaimana dalam firman Allah yang tercatat di surat ke-18 ayat 110, surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Di sana berbunyi, "Faman kana yarju liqa rabbih fayamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, menurut ayat di atas, untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita berbuat amal soleh atau bisa mengerjakan amal soleh. Nah, untuk berbuat atau mengerjakan amal soleh ini juga harus sesuai dengan petunjuk seperti melalui Al-Quran, melalui hadis, atau ilmu fikih, ilmu syariat, beserta gurunya, guru yang ahli, bukan sembarangan. Karena di dalam urusan beribadah ini istilahnya ada madhab-madhabnya, ada madhabul arba'ahnya, seperti madhab Imam Syafi'i, seperti bagaimana madhab Imam Hanafi, bagaimana, dan semuanya. Bahkan tidak semuanya diajarkan tentang hal ini, karena agar bisa fokus terhadap madhabnya masing-masing. Nah, kebetulan kalau madhab yang kami laksanakan madhab Imam Syafi'i, ya, makanya jika ada sebuah hal tata cara dalam segi syariat yang berbeda, karena yang kami pakai adalah madhab Imam Syafi'i. Nah, contohnya seperti di dalam sholat. Di dalam sholat saja, ini kan kita harus aqimis sholata lidzikri, harus ada mengingat. Aqimis sholata, laksanakanlah sholat, lidzikri, ini karena hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengingat bayangan selain daripada Allah atau pikiran-pikiran selain daripada Allah. Bahkan kalau diperdalam lagi, ada harus sampai ke titik sauful qalbi, elingan atau ingatan yang suci. Contohnya, jadi di dalam sholat itu mempunyai elingan suci, artinya harus sudah hilang dari sifat samar dan meraba kepada Allah. Nah, tapi buktinya boleh kita rasakan sendiri. Sudah bisakah kita seperti itu?
apa belum? Apakah kita masih ketika sholat itu banyak bayangan, banyak pikiran, membayangkan pekerjaan, membayangkan seseorang, atau pikirannya ke sana kemari? Itu kalau masih seperti itu belum sauful qalbi, belum suci elingannya atau pikirannya. Nah, harus sauful qalbinya, ya, elingan sucinya harus benar-benar dirasakan, agar kita sesuai bisa mengingat Allah. Karena kemakrifatan dan cara menemukan atau cara bersaksi kepada Allah sudah kami bongkar di video-video sebelum ini. Nah, sekarang kita amalkan ketika kita sedang berkegiatan sehari-hari, seperti berkegiatan ibadah atau luar ibadah. Nah, yang barusan ketika kita melaksanakan sholat, seperti itu kita fokuskan, ya, sadarkan bahwa kita ini, ya, minallah, billahi atau lillah, ya, oleh Allah, karena Allah, milik Allah. Semuanya kita ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, semuanya oleh Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Makanya ada istilah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Jadi sholatnya akan tercapai, karena sholat kami, hidup kami, ibadah kami, mati kami, semuanya itu dikarenakan oleh Allah. Allah lah semuanya yang menghendakinya dan yang menakdirkannya. Nah, seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Kita harus bisa ingat kepada Allah dari sekarang, berjumpa dengan Allah dari sekarang, agar nanti di akhirat tidak buta. Sesuai dengan keterangan di video sebelum ini, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka niscaya di akhirat nanti juga ia akan lebih buta dan lebih tersesat di jalannya. Jangan sampai seperti itu, ya, untuk prosesnya, caranya. Makanya kami selalu mengingatkan dan terus memberitahukan agar kita tidak terlena, agar kita tidak terus-menerus melalaikan kehidupan ini sampai kita melupakan hal yang seharusnya kita laksanakan. Banyakan kan seseorang itu, manusia itu, jika di depan mata kita itu sudah apa yang kita lihat, itulah yang kita fokuskan. Nah, lupa di belakang itu ada Allah. Ya, seperti kita sedang makan, apalagi kita sampai tidak berdoa sama sekali. Nah, ini yang istilahnya yang ingin mendaki atau ingin bisa menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir atau ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika makan ini kita harus terus bermakrifat, ya, makrifatullah. Kita makan nasi, contohnya nasi yang berwarna putih. Nah, nasi itu berwarna putih, ya. Nah, putih tidak bisa menciptakan nasi, nasi pun tidak bisa menciptakan putih, tapi Allah yang menciptakan nasi. Dan Allah yang menghendaki, menakdirkan warna putih terhadap si nasi tersebut.
Nah, timbul ya Qadir, timbul Heidat yang menakdirkan. Nah, Qadir ini kan kudrot, talazumnya atau identiknya. Kudrot ini adalah sifat ma'ani, sifat yang berada di zatnya atau tidak terpisah dengan zatnya. Seperti itu, maka bertemulah kita, berjumpalah kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika makan. Itulah ilmu makrifat ya, yang jarang dibahas. Ilmu makrifatullah, ilmu makrifat tingkat tinggi. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman di dalam hadis qudsi yang diungkapkan oleh Rasul tapi tidak dicatat di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi, berbunyi kuntu kangzan mahfian ahbabtu an urafa faholaktul kholqa likaya arafu walihada tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal insana limakrifatihi. Nah, yang artinya kuntu kangzan mahfian ini, aku adalah kangzan ini sebuah gudang atau pembendaharaan istilahnya ya, yang tersembunyi. Aku sangat suka sekali gitu ya, jika ada seseorang yang mengenalku, maka kuciptakan makhluk agar bisa menemukanku, karena beliau atau Allah Subhanahu wa taala ingin ditemukan, ingin diingat, maka beliau menciptakan makhluk agar bisa mengenal sang penciptanya. Nah, setelah kita mengenal hadis ini, makin jelas, bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan, tapi pasti asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat perhitungan. Karena ini ilmu makrifat, walaupun begitu ini bukan pekerjaan gampang, karena ini istilahnya kan suluk ya, pendakian. Maka akan ada prosesnya, gurunya, pembimbingnya, dalilnya ya gitu, seperti itu ya. Harus tidak boleh sembarangan dan harus teliti. Nah, seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami cintai. Jadi tidak sembarangan ya, harus hati-hati supaya jangan kita tersesat. Karena kalau kita tersesat ya berarti gagal, tidak akan sampai kepada Allahnya, tidak akan bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu sahabatku. Tidak cukup untuk mempelajari, mendengarkan dan membaca saja, karena ini cuma iktibar. Harus ada praktek, harus ada pengamalan tentang kemakrifatan, harus ada ibadahnya untuk pengabdiannya, karena itu penunjang dalam ilmu makrifat ya, agar kita bisa makrifatullah kepada Allah, makrifat dan bisa mengingat dengan sempurna. Karena jika hanya sebatas bacaan, wirid, atau pengetahuan saja, teori-teori saja, seperti apa, maka itu cuma isyarat dan iktibar saja. Ini dalam keterangan pun dalam kitab Hikam, mayakhruju baina safataini ilal isyarati wal iktibar. Apa saja yang keluar dari bibirmu itu cuman isyarat dan iktibar saja. Jadi
Ya inilah jadinya jika kita tidak makrifat dari sekarang di dunia ini, kita tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikannya di sana. Jadi kami terus mengajak untuk bermakrifat kepada Allah. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi untuk kita semua, dengan harapan kita semua selamat di dunia dan di akhirat ini. Karena wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Barang siapa jika tidak makrifat, jika buta hati ini di dunia ini, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta, tersesat di jalannya, maka akan istilahnya ke alam barzakh dan akan ke mizan, sehingga kita ditimbang. Nah, sedangkan kita di sini selama hidup kita tidak tahu apakah ibadah kita ini diterima sampai kepadanya. Yang jelas kita ingat ketika ibadah atau di luar ibadah juga, kebanyakan malah lupa, tidak mengingatnya. Nah, bahkan ada sebuah hadis dari Anas bin Malik. Beliau mendengar dari Mu'adz bin Jabal, yang mana beliau langsung berkata kepadanya yang berbunyi, man laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keadaan tidak musyrik, maka dia akan masuk surga. Nah, ini yang akan masuk surga ini hanya untuk orang yang tidak musyrik dan orang yang bisa diridhoi Allah, berjumpa, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan makrifat, ibadah kita, kegiatan kita sehari-hari jadi akan sadar dan akan berada di jalan Allah, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga apapun yang terjadi jadinya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hadis tersebut, jika kita kaji, kita tafakuri, pasti kita akan bisa mengambil kesimpulan dan akan berpikir, karena kita kebanyakan berkeyakinan kalau bertemu, berjumpa, menyaksikan atau bermakrifat kepada Allah itu kebanyakan nanti di akhirat. Sedangkan dari hadis ini saja, jika semua bisa bertemu dengan Allah nanti di akhirat, berarti semuanya akan masuk surga. Jika seperti itu, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh berbuat baik di dunia ini? Kalau nanti kita akan masuk surga semuanya. Nah, di sini sahabatku, sahabat tilawah semuanya,
marilah kita berpikir lebih jauh, lebih dalam. Mari kita jelaskan supaya kita dapat mengerti. Memang semua manusia bukan satu persatu lagi, tapi semuanya itu akan bertemu atau dipersaksikan terlebih dahulu. Dan itu pun di alam ruh, di alam arwah, hanya ruh manusia saja. Cuman ini tidak akan semuanya bertemu nanti di akhirat. Buktinya Allah saja sudah kita mafhumi, sudah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka. Dalam artian tidak hanya surga saja, tidak semua orang bisa bertemu. Nah, ini bahkan dikuatkan dengan firman Allah di surat ke-17 ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang buta hatinya di dunia ini kepada Allah, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta dan lebih tersesat. Nah ini ya bukan masalah yang lain-lain, karena buta di sini ya tentang Tuhan, ketuhanan. Karena banyak tafsir dan upama diartikan buta kepada ilmu contohnya ya, ini agak aneh karena di akhirat bukan lagi tempatnya mencari ilmu atau berilmu. Nah, dalam kitab Usuluddin juga di sana ada sebuah keterangan, mayakfurullah fid dunya fa kaifa yarahu fil akhirah. Barang siapa yang buta di dunianya kepada Tuhan, maka tentu di akhirat juga itu bagaimana, akan buta juga. Karena bingung kan tadi juga dari ayat itu, di dunia tidak tahu apalagi di akhirat. Nah, di sini sudah jelas kenapa kita harus bermakrifat kepada Allah ya, dengan mengkaji ilmu makrifat, terutama ilmu makrifat tingkat tinggi yang tidak hanya teori atau bacaan atau pengamalan prakteknya saja, tapi ini harus benar-benar dinyatakan setiap saat. Kita bisa mengerti, inilah yang harus kita takuti jika kita tidak makrifat dari sekarang, atau yang dikatakan khauf. Nah, ini caranya kita agar bisa bermakrifat. Sadarlah kembali ya, semuanya ada Allah di sini, di sana, dimanapun, di dalam diri kita, di luar diri kita, semuanya adalah Dia, Sang Maha Tunggal. Tauhid, semuanya kehendak Allah, semuanya dari Allah, milik Allah. Makanya tidak ada yang menyerupai Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini emang agak sulit, dan kita aja sekarang ya tahu, sadar kalau ini semua emang kehendak Allah, dan tahu Tuhan kita ini emang Allah. Tapi pada buktinya di dalam kegiatan kita, di dalam apa yang kita hadapi, baik
ketika beribadah maupun di luar ibadah. Kenapa? Jadi tidak tahu, jadi tidak ada kesadaran tertinggi itu. Makanya ini penting, ilmu makrifat ini. Dan ya, hati ini kita harus benar-benar tulus, sadar, karena ini bukan pekerjaan yang mudah, memerlukan torekat-torekat, maksudnya proses pelatihan yang harus dijalankan. Kalau kita misalnya masih melemah, ya, ini emang akan jarang bisa bermakrifatnya, mengingat kepada Allahnya, karena ini memerlukan ta'abun nafsi, yang mengeras keringat gitu, memeras keringat dengan semangat dorongan dari hati, ingin selamat, contohnya ingin bisa berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu sahabatku tilawah. Semuanya, kalau keinginan kita sudah kuat, maka Tuhan memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa, yang ingin selamat, yang ingin menemuinya, bermakrifat kepadanya, berjumpa dengannya, istilahnya ya. Nah, maka firman Allah di sana sudah mengatakan di surat ke-18 ayat 110, surat Kahfi ya, Al-Kahfi ayat terakhir yang berbunyi, "Famangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukannya dari sesuatu pun ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jika kita tidak mau, jika kita tidak bermakrifat dari sekarang, ya itu istilahnya silakan saja, karena Allah juga menciptakan surga dan neraka. Allah sendiri dalam hadis Rasul, pernah saya mendengar bahwa neraka akan dipenuhkan dan begitu juga surga akan dipenuhkan dengan ya penduduk tentunya manusia yang akan menjadi penghuni surga dan manusia yang menjadi penghuni neraka. Itulah sahabatku, ya pentingnya ilmu makrifat ini. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Nah, bagaimana jika benar-benar ingin makrifat? Tinggal simak saja di video-video ini, sudah sering kami contohkan, kami bongkar langsung dengan praktek ketika kita sedang berkegiatan. Karena kungtu kangzan mahfian fa ahbabtu an urofa wa khalaqtul khalqa likai arofu falihada tabayyana Allah Ta'ala khalaqal insan lima'rifatihi. Nah, ini hadis qudsi langsung dari Rasul, bahwa Allah ini adalah sebuah kangzan, gudang atau pembendaharaan ya, yang tersembunyi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ditemukan, istilahnya ya, ingin dikenal, ingin diingat. Maka kuciptakan makhluk, kata Allah, agar mereka semua bisa mengenalku, bisa mengenal Allah dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita bermakrifat, karena ini adalah ilmu makrifat tingkat
tinggi.